Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Wartawati Al Jazeera, Shireen Abu Akleh akan dimakamkan secara kenegaraan di Palestina. Presiden Palestina meminta Israel bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Inilah detik-detik saat Wartawati Al Jazeera tewas ketika ditembak oleh aparat Israel. Terlihat rekannya berusaha bergerak untuk membantu, namun mendapat ancaman dari aparat Israel. Jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, tewas ditembak saat meliput serangan militer di Jenin, tepi barat. Padahal korban dan rekannya, Ali Samodi, sudah memakai rompi bertuliskan pers serta helm pelindung yang terlihat dengan jelas. Ribuan warga Palestina berkumpul di Ramallah, tepi barat untuk memberi penghormatan terakhir dan mengantarkan jenazah Shireen Abu Akleh, wartawati Al Jazeera yang tewas tertembak saat meliput di Jenin, tepi barat. Wartawati itu dimakamkan dengan upacara kenegaraan pada Jumat waktu setempat. Presiden Palestina Mahmud Abbas memberikan penghormatan terakhir dan mengucapkan selamat tinggal. Berbicara dalam upacara tersebut, Abbas mengatakan Israel bertanggung jawab penuh atas kematian jurnalis perempuan keturunan Palestina dan pemegang paspor Amerika Serikat itu. Nuhammilu sulutat al-ihtilal al-Israeli mas'uliyata qatliha bishaklin kamil. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett membantah tentaranya menembak wartawati Al Jazeera, bahkan menuding pihak Palestina sebagai penyebab tewasnya Shireen Abu Akleh. ישנו סיכוי לא מבוטל שהעיתונאית נפגעה בכלל מירי הפלסטינים החמושים. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Abu Akleh dan mendesak otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan yang transparan. Mr. Venezuelan called for an immediate and thorough investigation and for those responsible to be held accountable. Kematian wartawati Al Jazeera itu memicu aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah wartawan di Sanaa, Yaman. Mereka berkumpul di luar kedutaan Palestina untuk menunjukkan solidaritas dan mengecam tindakan Israel itu. Saudara, bagaimana situasi di Palestina pasca penembakan terhadap wartawati Al Jazeera? Apakah kejadian ini bisa makin memanaskan situasi di Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah dari Voice of Palestine, Mustahid. Selamat malam, Pak Mustahid. Pak Mustahid, Anda dengar suara saya? Oke. Iya, selamat malam. Selamat malam. Saya juga akan sapa aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina, Abdillah Onim. Selamat malam, Pak Abdillah. Iya, selamat malam dan selamat siang waktu Palestina. Baik, saya ke Pak Mustahid lebih dulu. Pak Mustahid, bagaimana Anda melihat reaksi Israel dan juga Palestina atas tewasnya wartawati Al Jazeera ini? Yang jelas reaksi dari pemerintah Israel atau rezim Zionis Israel, dia berusaha untuk menepis bahwa kemungkinan itu dilakukan oleh serdadu Zionis Israel. Dan bukan hanya pemerintah Israel, akan tapi juga hampir semua media barat ya, termasuk The New York Times, BBC, The Guardian, dia memberitakan yang menurut saya tidak yang sebenarnya. Misalnya New York Times dia memberitakan bahwasanya Shireen Abu Akleh Nasri dia meninggal pada umur 51 tahun. Misalnya seperti itu. Atau misalnya BBC, The Guardian, kemudian juga media-media yang lain, dia umumnya media barat, dia mengatakan bahwasanya Shireen dia meninggal ketika ada serangan Israel di Jenin, tepi barat, seperti itu. Jadi media-media ini dia berusaha untuk menutup lah kemungkinan bahwasanya serdadu Israel itu yang membunuh secara langsung Shireen Abu Akleh ini. Sebagaimana otopsi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, dia menyatakan bahwasanya dia tepat di depan di kepalanya Shireen itu ditembak. Jadi sebenarnya bukan terbunuh, akan tapi juga sengaja dibunuh karena memang sangat populer sekali Shireen ini selama 25 tahun. Dia memberitakan tentang perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dia populer pada Intifada yang kedua ya, sekitar 2000 sampai 25, dan sampai sekarang dia masih terkenal dan menjadi ikon perlawanan jurnalis di Palestina kan gitu.
Meskipun Mhm. meskipun Palestine Journalist Syndicate ya pada bulan April dia sudah melaporkan ke International Criminal Court atas kekerasan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel terhadap jurnalis jurnalis Palestina ataupun jurnalis Barat yang menulis di Palestina, yang meliput di Palestina. Akan tapi yang disayangkan ini bukan berhenti apa yang dilakukan oleh asosiasi wartawan di sana melaporkan Israel ke International Court, akan tapi juga pada Rabu kemarin dia melakukan pembunuhan yang dengan sengaja. Jadi kalau misalnya secara teoritis dengan sengaja, karena jurnalis ini dia memakai rompi pers tulisan besar dengan huruf kapital, dan itu bisa dibedakan apakah dia megang Kasalnikov senjata ataukah dia memegang mic yang kecil, kan gitu loh. Ini saya pikir sangat absurd sekali kalau misalnya media Barat dan juga media Israel berusaha untuk menutupi kejadian ini. Baik, jadi Anda yakin betul ini dilakukan secara sengaja begitu karena melihat bagaimana eksistensi dari korban? Ya jelas ya, yang lihat kejadian dan juga sejarah ya. Misalnya Reporters Without Borders dia melaporkan bahwasanya dari tahun 2018 sampai sekarang ini ada 140 lebih kekerasan yang dialami oleh wartawan ketika meliput apa yang terjadi di Palestina. Ya, apa yang terjadi di Palestina. Sedangkan kan menurut hukum humaniter internasional bahwasanya jurnalis ini menurut pasal 79 dan dia termasuk warga sipil dan dia mengacu dan ada hukum lagi tentang warga sipil ketika dalam perang dia harus dilindungi dan segala macam. Jadi ini sangat tragis sekali apa yang dilakukan oleh rezim Indonesia. Tentunya situasi yang memanas sekarang ini ya kan terjadi perlawanan ya dari Ramadan sampai sekarang ini terjadi perlawanan, terjadi pembunuhan juga terhadap tentara Israel karena kekerasan yang terjadi. Jadi warga Palestina melakukan perlawanan dengan apa adanya, ya dengan pisau apa aja, dan ternyata juga ada korban. Tentunya apa yang dilakukan oleh Israel ini akan membuat situasi yang makin panas di Palestina. Oke, saya ke Pak Abdillah. Kalau menurut Pak Mustahid, pasca kejadian ini situasi di sana akan jadi semakin panas. Anda merasakan hal yang sama? Ya, Levi perlu sampaikan bahwa pasca penembakan oleh prajurit penjajah terhadap jurnalis senior Shirin Abu Akleh sampai dengan saat ini situasi khususnya di kota Jenin, di tepi barat dan di jalur Gaza saat ini pun memang memanas. Perlu sampaikan bahwa detik ini sedang proses pemakaman jenazah almarhumah dari salah satu gereja menuju ke pemakaman itu dihalau atau dihalangi oleh prajurit, dan sampai dengan saat ini detik ini itu mereka tidak mengizinkan untuk proses pemakaman secara dalam bentuk orang banyak. Itu yang dilakukan oleh pihak Israel. Sampai dengan saat ini, Livi, memang dua opini yang muncul. Pihak penjajah sendiri berusaha untuk mengaburkan fakta realita tentang penembakan dari jurnalis senior yang mana sudah menjadi jurnalis lebih 25 tahun. Perlu sampaikan bahwa ternyata saudari kita almarhumah Shirin ini memiliki dua warga negara, yaitu warga negara Palestina dan juga warga negara Amerika Serikat. Sampai dengan saat ini memang Al Jazeera sendiri sudah berada di Asosiasi Jurnalis Internasional di Amerika Serikat dalam rangka mengangkat kezoliman atau kriminalitas yang deretan kriminalitas dilakukan oleh pihak penjajah terhadap jurnalis di Palestina. Livi perlu sampaikan bahwa penembakan ini adalah sebuah deretan kriminalitas hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak penjajah. Semoga dengan adanya kejadian penembakan seperti ini membuka mata dunia, membuka pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Livia. Sejauh ini kalau kita melihat reaksi atau respon dari kalangan jurnalis yang ada di sana seperti apa pasca kejadian? Levi perlu sampaikan bahwa kita kembali ke pejuang Palestina sampai dengan saat ini. Gaza sendiri mereka sudah siaga 1. Jika pihak Israel tidak menghentikan
bentrokan yang dilakukan di Masjidil Aqsa, khususnya di kota Jenin saat ini detik ini sedang tukar saling menembak antara pejuang Palestina dengan militer Israel. Jurnalis Palestina tentunya berkali-kali mereka bersuara bahwa kami punya hak untuk melakukan liputan seperti yang teman-teman saksikan sendiri. Saudari kita almarhumah berada di lokasi untuk melakukan liputan itu dengan mengenakan rompi yang tertulis pers, dan tentunya ini dilindungi oleh undang-undang internasional, Livi. Ya, saya ke Pak Mustahid. Pak, kalau Anda yakin ini kejadiannya bisa diungkap dengan lebih jelas, gamblang, pelaku bisa dapat sanksi internasional sesuai dengan apa yang dia lakukan? Saya pikir sulit ya. Permasalahannya itu kan ada hukum internasional, dan hukum internasional itu kan siapa yang akan menjalankan itu. Nah, sedangkan kalau misalnya saya ngelihat the Western Industrial Media Complex ya, yang berusaha untuk meng-under estimate terhadap kejadian yang ada di Palestina terhadap jurnalis ini, Shirin ini, seperti Fox News misalnya, dia mengatakan terjadi dispute siapakah yang bunuh segala macam. Tentunya mungkin akan berhenti di sini saja. Kalau saya ngelihat ya, dan tren internasional mungkin akan berhenti di sini saja. Jadi terjadi dispute apa segala macam, orang Palestina menuntut kemana-mana, ke misalnya Dewan HAM, PBB, kemudian juga International Criminal Court lagi misalnya. Tapi yang pasti ini akan membuat kemarahan internasional gitu terhadap rezim Israel, termasuk juga yang ada di Palestina ini. Sekarang ini kan muncul perlawanan di tepi barat. Sebelumnya Israel cukup tenang di Gaza, karena hanya ada di Gaza perlawanan itu yang dia bawa bersenjata. Nah, sekarang ini sudah mulai di tepi barat ini yang dia head to head dengan Israel, dengan masyarakat Israel ya, dengan settlement yang ada di sana. Ini tentunya akan memanaskan situasi yang saat ini makin panas di dunia ini, saya pikir ya. Kayak gitu. Pak Mustahid, kalau Anda melihat apa yang dilakukan pihak tersebut terhadap korban yang juga merupakan jurnalis, ini adalah berupa ancaman terhadap profesi jurnalisme? Jelas ya, ini jelas ancaman ya, ancaman. Dan Palestine Journalist Syndicate itu dia melaporkan ada 46 pembunuhan terhadap wartawan semenjak tahun sekitar 2000 ya, itu ada 46 ya. Kalau misalnya kekerasan kan ada ratusan lebih ya. Dari tahun 2018 sampai sekarang aja ada ratusan, 140 lebih kekerasan yang menimpa wartawan. Yang terbunuh kan sudah ada 46. Dan ini kan dilaporkan ke Criminal Court. Jelas ini bagian dari ancaman mungkin ya. Karena ini jelas ya secara terbuka ya, di siang bolong ya, susah untuk ditutupi, meskipun media-media barat dia melaporkan terjadi dispute di sini, siapakah yang bunuh segala macam, dan itu kan memang bagian dari kampanye yang sepertinya sulit ya melihat realitas yang terjadi ini. Ada video, ada ini segala macam, bahkan dia bukan hanya sekali ditembak kan, orang temennya juga dia masih kena ancaman kan gitu kan. Jadi ini menurut saya ada satu kesengajaan untuk wartawan ini tidak berani meliput apa yang terjadi di Palestina, dan juga barangkali ya jurnalis-jurnalis yang ada barat mungkin yang dia ingin datang ke Palestina juga dia akan berpikir secara serius kalau misalnya dia ingin meliput ya spot terjadinya kekerasan ya. Kalau misalnya dia meliput di tempat-tempat lain yang aman mungkin tidak begitu masalah. Kalau misalnya itu spot terjadinya konflik senjata di situ, dan itu pasti akan terjadi kekerasan. Pasti akan terjadi kekerasan karena Israel tidak mau ketika dia melakukan kekerasan itu di-shoot dengan video, foto segala macam, dia tidak mau karena ini kan menjadi arsip dan juga bukti-bukti yang menguatkan akan pelanggaran rezim Israel terhadap profesi wartawan ini. Meskipun sekarang tidak bisa diungkap, tapi bisa jadi ya kalau misalnya Israel kalah ya pasti itu akan diungkapkan gitu.
Ini kan Anda katakan akan sulit diungkap, meskipun kalau kita lihat faktanya kan ada banyak video yang beredar bagaimana kemudian ketika korban pasca ditembak, proses penyelamatan yang akan dilakukan oleh rekannya, kemudian yang juga tetap diberondong oleh senjata. Menurut Anda ini bukti-bukti yang tidak cukup kuat untuk kemudian membawa pelaku untuk dapat sanksi internasional? Bukti-bukti sih kuat ya, nggak ada masalah bukti-bukti itu. Cuman permasalahannya siapa pelaksana hukum ini, siapa yang akan membawa, kan gitu loh. Siapa akan bawa? Kecuali sekarang kalau misalnya kita ngelihat Naftali dia bicara ya kan, dia justru menyalahkan kan orang Palestina kan begitu, dia tidak mengakui kan gitu. Pengakuannya dia itu tidak memungkinkan jaksa yang ada di Israel untuk menuntut, ya mencari, menginvestigasi apa yang terjadi dengan Shirin ini kan gitu. Misalnya brigade mana yang terlibat segala macam kan gitu. Nah kalau misalnya masalah internasional hukum pengadilan internasional selama ini tidak bisa ya tidak bisa ya meskipun ya International Criminal Court itu dia sudah menyatakan bahwasanya tanah Palestina adalah bagian dari jurisdiksinya. Jadi Israel ketika dia melakukan kekerasan atau melakukan pembunuhan atau melakukan kejaman atau di luar hukum internasional perang, Israel itu bisa dibawa ke International Criminal Court. Akan tapi sampai saat ini kan belum terjadi dari bukti-bukti yang selama ini sudah dikumpulkan. Ya begitu. Pak Abdillah, kalau memang ini sulit untuk diungkap dan artinya kemungkinan besar kasus ini tidak akan terungkap dengan terang benderang, lalu kemudian apa yang harapan yang akan bisa dibawa? Iya, Livi perlu sampaikan bahwa Shirin ini beragama Kristen. Perlu saya sampaikan bahwa isu Palestina adalah isu global, yang menjadi perhatian kita adalah isu kemanusiaan. Ini berkaitan dengan pembunuhan. Perlu sampaikan bahwa ancaman besar yang dialami oleh jurnalis di Palestina, bahkan pada kesempatan ini juga saya sebagai warga negara Indonesia di Palestina menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk tetap melihat kami warga negara Indonesia di Palestina, yang mana aktivitas kami sebagai kemanusiaan dan juga sering melakukan liputan di lapangan, yaitu di jalur Gaza Palestina. Memang tadi malam dari Asosiasi Pengacara di Palestina itu mereka juga sudah menekankan bahwa akan membawa kasus ini ke ranah hukum internasional. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Mustahid tadi, bahwa yang bawa ini siapa dan yang mengawali kasus ini itu siapa. Karena memang berkali-kali kasus pembunuhan di Palestina satu pun tidak pernah diungkit dan tidak pernah sekali dijatuhi hukuman kepada pihak penjajah. Tetapi tentunya dengan adanya kasus seperti ini membuka lebar mata dunia internasional bahwa sampai dengan saat ini saudara-saudara kita di Palestina, khususnya jurnalis di Palestina, mereka dalam situasi ancaman dari pihak penjajah Israel, Liv, ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Abdillah Onim, terima kasih juga Pak Mustahid, jaga keselamatan di sana, sehat-sehat selalu.